Hey, what's up guys, balik lagi sama gue Natsir and welcome to my channel. Jadi di video terakhir gue membahas tentang tutorial bagaimana cara trading dan mendaftar di Indodax. Nah, buat kalian yang belum punya akun Indodax, ya kalian bisa menggunakan link di bawah untuk mendaftar Indodax dan trading Bitcoin dan koin cryptocurrency yang lainnya. Nah, kali ini gue mau menganalisa satu koin, yaitu adalah BNB. Nah, BNB ini seperti kita ketahui bahwa BNB ini punya fundamental yang cukup kuat. Kenapa? Karena dia itu salah satu koin yang merupakan nilai tukar dari suatu market, yaitu adalah Binance. Jadi, dan Binance sendiri adalah market cryptocurrency yang paling besar di dunia sekarang. Itu dari segi fundamentalnya. Nah, dari segi newsnya, jadi beberapa hari yang lalu itu Binance itu habis melakukan burn koin BNB itu sebanyak 1 juta koin. Nah, sebenarnya burn ini buat apa sih? Burn ini sebenarnya buat mencegah inflasi dari koin tersebut. Sebenarnya mau koinnya lagi hype atau enggak, ya koin tersebut pasti akan di burn. Kenapa? Karena untuk mencegah inflasi. Kalau misalnya koinnya kebanyakan, nanti akan menimbulkan inflasi dan nilainya akan turun. Jadi seperti itu. Nah, menurut statistiknya BNB ini udah melakukan coin burn sebanyak 15 kali, dan yang sekarang itu yang termasuk paling besar dari segi nilai dolarnya. Jadi walaupun nilainya cuma 1 juta, tapi karena koinnya lagi hype, makanya sekarang koinnya bener-bener bernilai banget gitu. Jadi terbakarnya kayak banyak gitu dari segi dolarnya, padahal di tahun-tahun sebelumnya itu burnnya juga lebih besar daripada 1 juta dolar. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari coin burn. Kita balik lagi ke teknikalnya. Nah, kali ini kalau kita lihat dari aspek teknikalnya, dia sebenarnya udah pernah sideways, tapi yang triangle itu, dan kemudian bisa breakout di sini nih. Nah, kalau misalnya udah pernah bisa breakout di triangle, kemungkinan dia akan bisa mengulang itu lagi di kedepannya. Nah, ini kalau kita lihat, dia itu udah menunjukkan satu triangle baru lagi, tapi di sini triangle yang downside. Nah, kalau misalnya kita lihat di angka 7,5an, dia berhasil breakout di sini nih. Nah, apakah ini signal buy? Menurut gue udah bisa mulai dicicil sebenarnya, karena dia udah pernah bisa breakout di triangle. Tapi kalau misalnya kita lihat hariannya di sini, itu baru 2 signal yang positif. Kalau menurut gua, save-nya itu mendingan nunggu sampai 3 signal positif baru kita buy. Nah, buy-nya terus target poinnya di berapa gitu. Kalau target poin, coba kita pakai analisa Fibonacci-nya. Nah, kalau di Fibonacci bisa kita lihat di sini, dia kemungkinan kalau misalnya belum bisa breakout di angka 8,5, dia akan mantul lagi nih di angka sekitar 8,5 sampai 7,7. Jadi dia akan sideways dulu nih di sini. Jadi pernah naik, kemudian turun, akan sideways sama kayak gini. Ini juga kan naik, turun, kemudian dia akan sideways. Feeling gue sidewaysnya di angka 8,5 sampai 7 jutaan, 7,7. Nah, kemudian barulah breakout. Breakoutnya di berapa? Kalau menurut gua itu tinggal kita oper aja sini. Misalnya breakoutnya dari sini, itu ya TP-nya kira-kira di angka 15 jutaan lah, gitu. Berarti itu udah sekitar 2 kali lipatnya dari value sekarang. Jadi menurut gue kalau misalnya ini beli apa enggak, pendapat gue pribadi, ya ini udah potensi untuk beli, tapi itu perlu dikaji lagi masing-masing dari kalian. Terserah kalian mau belinya kapan sebenarnya. Tapi kalau menurut gue ini udah bisa dicicil untuk beli dari sekarang. Nah, kalau udah TP pertama kayak gini, dia akan melakukan koreksi lagi sebenarnya. Koreksinya kemungkinan besar di 12 jutaan, baru
Habis itu misalnya dia bisa breakout lagi di angka 18 jutaan. Seperti itu. Jadi segitu dulu aja analisa dari gua. Segala keputusan ada di tangan kalian. Gue cuman mencoba menganalisa dan men-sharing hasil analisa gue doang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Bye bye.